tua, duduk sembarangan. Nggak ngeliat apa orang mau lewat, hah? Apa? Kalau udah sakit-sakitan, tahu diri. Jangan angin-anginan, makan sembarangan, kerja yang bikin capek. Kalau kamu capek, penyakitnya kan jadi kambuh. Gimana Pak Mantri? Kerja saya di sawah. Kalau nggak kerja, saya nggak makan. Dikasih tahu kok malah jawab kamu. Kamu mau sembuh nggak? Iya, mau Pak Mantri. Ini obatnya. Minum sampai habis 3 kali sehari habis makan. Bayar 20.000. Sekarang saya nggak punya uang Pak Mantri. Saya ngutang dulu Pak Mantri. Bayarnya nanti panen. Bayar panen? Kalau nggak punya uang, jangan berobat di sini. Sana berobat ke dukun. Sana pergi. Mbak Marni, ayo duluan. Loh, Pak, tapi saya yang duluan, Pak Mantri. Kamu siapa berani ngatur-ngatur saya? Iya, tapi saya yang datang duluan. Yang jadi mantri kamu atau saya? Saya ini mantri Suganda. Saya mau periksa siapa dulu, itu hak saya. Tapi anak saya sakit parah, Pak Mantri. Kamu ngotot ya? Sana, bawa anak kamu ke dukun. Pak Mantri kok gitu? Sana, pergi. Pergi! Pergi. Pergi! Dengar semua ya. Kalau ada yang berani berbuat seperti ini lagi, tidak akan saya periksa. Ayo pergi, pergi! Pergi! Ayo, Bapak. Silakan. Pokoknya Mbak Warni yang masuk duluan. Ayo duduk, duduk yang enak duduknya. Gitu duduknya. Sebelah mana yang sakit? Sini. Pak Mantri, Sini, jangan sakit. gitu. Yang namanya ngobatin begini, periksa itu begini. Nih. Kalau kamu sudah diperiksa sama tangannya Mantri Suganda, pasti langsung sembuh. Percaya nggak? Percaya. Iya, percaya. Emangnya kenapa, Bu? Pakai nanya lagi. Semua orang berdiri dan membungkuk hormat sama saya. Kamu malah cuek. Maaf, saya lagi pusing, Bu. Kepala kamu memang pusing, tapi mata kamu nggak buta kan? Maaf, saya lagi melamun, Bu. Alah, alasan aja. Dasar kurang ajar. Nanti saya bilang sama suami saya, kamu nggak akan diperiksa. Minggir! Minta maaf, Bu. Jangan sentuh! Kotor, najis. Minggir! Cepetin semuanya. Pak! Iya, Bu. Bapak lagi sibuk? Iya, Bu. Ibu ke belakang dulu deh. Baik, Bu. Pak, gimana ini, Pak? Panasnya makin tinggi. Kita harus bawa dia ke Pak Mantri, Pak. Tapi Pak Mantri udah menolaknya, Bu. Coba aja, Pak. Bapak minta bantuan sama Pak Kades untuk membujuk Pak Mantri. Siapa tahu, Pak Mantri bisa membantu kita. Nggak mungkin, Bu. Pak Kades nggak akan bisa membujuk dia. Suganda orang yang paling sombong di desa ini. Nggak mungkin Pak Kades bisa merubah pikirannya, Bu. Lebih baik kita berdoa sambil Ibu terus mengompres si Yanti. Coba aja, Pak, sekali lagi. Jangan sampai anak kita ini nggak ketolong. Ya Allah, tolong kami, ya Allah.
Mantri Suganda itu orangnya betul-betul keras. Kalau Pak Kades yang membujuknya, mungkin Mantri Suganda akan luluh. Anak saya benar-benar sakit parah, Pak. Kita coba saja nanti. Tapi kita jangan terlalu banyak berharap sama beliau. Seandainya beliau menolak, kita harus cepat-cepat ke mantri desa sebelah. Terima kasih, Pak. Punya mata nggak? Motor mau lewat bukannya minggir. Aku tuh hampir jatuh. Gembel. Sial. Sial. Sorry ya. Tadi aku nggak sengaja habis buru-buru mau ke kampus. Kenalin. Aku Sugandi, anak mantri Suganda yang terkenal di desa ini. Udah yuk, dia itu berbahaya. Kenapa? Kamu anak baru ya? Ini Intan, sepupuku. Dia baru aja pindah ke sini karena rumahnya kena gempa. Untungnya kamu selamat. Memang orang secantik kamu seharusnya diselamatin Tuhan. Sayang kan kalau sampai bumi ini kehilangan wanita secantik kamu. Kami permisi dulu ya, Den. Kami mau ke rumah Kiai Somat. Dia benar-benar cantik. Aku harus bisa ngedapetin dia. Kayaknya orang tadi sombong ya. Emang, belagunya juga setengah mati. Ya, maklum lah. Dia kan anak paling kaya di desa ini. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya dia tertarik dia sama kamu. Enggak deh. Lebih baik aku jadi perawan seumur hidup daripada harus berjodoh sama orang kayak gitu. Nggak mau. Bos, kamu jangan ngomong kayak gitu. Mali tahu, ntar ketulak loh. Udah nggak mau. Udah, yuk. Memangnya Pak Kades itu siapa? Berani-beraninya maksa saya. Bukan maksa Pak Mantri. Sebagai pemimpin desa ini, saya bertanggung jawab kepada semua warga. Itu bagus. Kalau Pak Kades merasa ikut bertanggung jawab, ya Pak Kades sendirilah yang mengobati. Betul nggak, Bu? Iya. Saya bukan mantri, Pak. Jadi mana tahu saya soal pengobatan. Kalau Pak Kades nggak bisa ngobatin orang, ya jangan ikut campur lah. Pak Mantri, tolonglah dia. Anak ini penyakitnya makin parah, Pak Mantri. Tolonglah. Pak Kades, saya sudah banyak sekali membantu orang. Tapi saya tidak mau bantu orang yang tidak punya sopan santun dan bandel. Ampun, Pak Mantri. Kalau sikap saya waktu itu dianggap gak sopan, saya mohon maaf. Saya mau disuruh apa saja, Pak Mantri. Asal Pak Mantri mau mengobati anak saya. Dia anak saya satu-satunya, Pak. Begitu kamu ngomong sama Mantri Suganda. Aku akan mengobati anakmu. Tapi ingat, jangan kamu ulangi lagi sikap tidak sopanmu terhadap aku. Kamu harus sopan kalau bicara dengan saya. Iya, Pak. Bu, sekarang saya akan bicara hormat pada Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak. Bu. Sekarang bawa anak kamu ke dalam ruang praktik. Ayo cepat! Den, bikin kaget Mbok aja. Kok sore begini baru pulang, Den? Bawel ya lo. Gue mau pulang sore kek, gue mau pulang malam kek. Apa urusan lo? Lihat sepatu. Cepat. Beko. Mau seknya sekalian.
Ibu, Bapak, gimana Gandhi? Udah keren belum? Kamu memang ganteng. Tapi ngomong-ngomong mau kemana malam-malam? Bu, Pak, tadi siang Gandhi kenalan sama cewek yang sangat cantik sekali. Siapa ya? Setahu ibu di daerah sini nggak ada perempuan cantik. Memang dia bukan warga asli sini, Bu. Kampungnya kena gempa. Makanya dia ngungsi ke sini. Dia numpang di rumahnya Rani. Masih sepupunya Rani, Bu. Kena gempa? Berarti keluarganya udah jatuh miskin. Ah, enggak. Ibu nggak setuju kamu berhubungan sama dia. Itu betul. Jangan sampai nanti keluarganya jadi beban keluarga kita. Udah, pokoknya Gandhi cuma mau sama dia. Kalau enggak, Gandhi, kamu nggak boleh senekat itu. Kamu itu kan anak cuma satu-satunya. Dan ibu sama bapak nggak mau kehilangan kamu. Ya, kalau mau cari perempuan itu harus yang cantik, yang kaya, yang sederajat. Jangan sembarangan dong, sayang. Bu, pokoknya Gandhi cuma cintanya sama Intan. Dan yang pasti Intan bakalan cinta sama Gandhi. Karena Gandhi bakalan cerita ke Intan kalau Gandhi ini anak mantri paling kaya di desa ini. Anak mantri Suganda. Yaudah deh, Bu. Gandhi pergi dulu. Mau mengejar cinta. Dah, Ibu, Bapak. Dah. Susah banget sih kalau dibilangin. Kamu tahu nggak? Bapakku itu orang paling kaya dan orang paling terkenal di desa ini. Setiap orang sakit pasti minta diobatin sama bapakku. Karena mereka nggak akan sembuh kalau bukan bapakku yang ngobatin. Setengah dari luas tanah di desa ini punya bapakku. Isinya ada perkebunan teh, cengkeh, kelapa, dan banyak lagi. Dan semua kekayaan itu bakalan jatuh ke tanganku karena aku anak satu-satunya. Aku punya motor. Dan di kampung ini nggak ada yang punya motor seperti punya aku. Kamu mau nggak besok jalan-jalan sama aku? Aduh. Maaf ya, aku ngantuk banget. Dari kemarin aku kurang tidur. Jadi ngobrolnya dilanjutin besok aja ya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Tapi besok aku boleh main lagi ke sini ya. Aku pamit ya. Ngalangin orang lewat aja. Emang nggak ada tempat duduk yang lain? Maaf, Bu. Maaf. Mir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan, paman teh keberatan kalau kamu terlalu dekat sama Sugandi. Meskipun teh dia anak orang paling kaya, tapi dia teh kelewat manja dan sombong. Anak seperti dia nggak baik buat masa depan kamu. Saya juga sebenarnya nggak suka, Mang. Tapi masa iya sih kalau ada tamu datang, saya harus usir? Iya, kamu teh benar. Anak seperti dia, dikasari pun juga salah. Bisa-bisa dia nekat. Ya sudah, kamu tidur dulu sana. Selama ini kamu kan sudah kurang istirahat. Rani, ajak Intan ke kamar kamu. Iya, Pak. Tan, yuk. Masa baru kenal kamu sudah minta dilamar? Bagaimana sih kamu? Pak, ntar keburu disambar sama orang. alah, siapa sih yang berani ngerunjak sama keluarga kita? Bodoh, Bu. Pokoknya aku minta dilamarin secepatnya. Aku udah kepengen nikah sama Intan, Bu. Kalau ibu nolak ngelamarin, aku mau bunuh diri. Pak, udah lamarin aja deh. Nah, gitu dong, Pak. Itu baru bapaknya Gandhi. Bu, terima kasih ya. Pak, terima kasih.
Intan? Tan? Kamu tuh gimana sih, Tan? Semalam kan aku udah bilang sama kamu kalau hari ini aku mau ngajakin kamu jalan-jalan. Kok kamu malah ninggalin aku sih, Tan? Aduh, maaf ya Kang. Saya nggak bisa bareng sama Akang. Saya kan kesini juga cuma buat nemenin Rani. Apa? Kamu cuma nganterin Rani? Jadi kamu nggak belanja? Tuh kan? Kamu udah buat 2 kesalahan. Yang pertama, kamu udah ninggalin aku. Yang kedua, kamu nggak belanja. Ya udah. Sekarang kita balik lagi. Kita belanja yang banyak ya. Loh, kok bengong? Tenang aja. Duitku banyak. Tapi sekarang udah sore nih. Lain kali aja ya, soalnya kita juga udah harus pulang. Karena kita belum masak di rumah. Nanti kalau misalnya Mang Sukri pulang dari sawah dan belum ada nasi, kita bisa kena marah. Alah, kamu gak usah takut. Bilang aja Gandhi yang ngajakin kamu. Mang Sukri gak bakalan marah. Siapa sih yang berani sama Gandhi? Anak Mantri Suganda yang terkenal di desa ini. Tapi lain kali aja ya, dan gak usah masuk lagi deh. Ah, yaudah deh, gak apa-apa. Tan, tapi kamu pulangnya sebareng sama aku ya? Aduh, saya kan kesininya bareng sama Rani. Jadi kalau pulang harus bareng dong. Tapi nanti malam aku main tempat kamu ya. Orang tua aku mau kenalan sama kamu. Ya deh. Mari Kang. Kalian berani menolak lamaranku? Kalian nggak tahu siapa kami? Maaf atuh, Pak, Bu. Istilahnya mah bukannya menolak, tapi Intan teh masih sekolah. Sekarang dia baru kelas 2 aliyah. Maunya mah dia nyelesain sekolahnya dulu, baru mikirin nikah. Ah, itu kan cuma alasan. Dengar ya, kalau anak perempuan mau menikah dengan anaknya Pak Mantri Suganda, dia akan jadi orang kaya. Dan sekolah itu nggak penting lagi. Bu, Intan teh anak yang paling besar. Dia punya adik 3 yang masih kecil-kecil. Dia mau sekolahnya diselesaikan dulu supaya dia bisa kerja membantu keluarganya. Iya, sekalipun Intan nggak nerusin sekolah, dia itu akan tetap jadi orang kaya. Kekayaan kami itu banyak dan itu akan menjadi milik Sugandi. Tapi Bu, mereka teh orang miskin. Apalagi setelah kena gempa, rumahnya hancur. Mereka jadi tambah miskin. Soal itu jangan takut. Kekayaan keluarga kami sangat banyak dan itu akan turun kepada anak kami Sugandi. Pernikahan itu nggak bisa gerasa-gerusu, Bu. Intinya, saya masih belum berpikir untuk menikah. Baik, tapi ingat Sukri, penolakan ini adalah penghinaan. Belum pernah keluarga Suganda dihina seperti ini. Alah, dasar orang miskin belagu. Makan aja susah, sombong. Sosok nolak. Ayo pulang. Ayo. Gandhi, ayo pulang. Gak mau, Bu. Pokoknya aku mau di sini, aku mau sama Intan. Gandhi, perempuan itu di luar banyak. Yang lebih dari Intan juga banyak. Yang kayak begini nih, 1 truk tau nggak? Yam! Yam! Kamu tuh budak ya? Dipanggil lama banget. Itu barang-barang yang mau dibawain. Kok barangnya dibawa pulang lagi, Bu? Bukannya dipakai untuk melamar? Cerewet banget sih, udah nggak usah banyak tanya. Bawa barang itu ke dalam. Cepat. Tapi Gandhi maunya Intan, Bu. Iya. Sabar ya sayang ya, sabar jangan nangis ya. Kita ke dalam dulu yuk. Yuk. Terus Gandhi kenapa? Heh, apa lihat-lihat? Hah? Kalian tuh tuli apa? Suami saya kan udah bilang kalau hari ini nggak buka praktek, jadi lebih baik kalian pulang semuanya. Iyam! Sini. Bu, saya sakit keras, Bu. Mau sakit keras kek, mau sakit lemah kek, apa urusannya sama saya? Masa bodoh. Minggir. Udah sayang, udah jangan nangis terus. Nanti kamu sakit.
percayamu. Kurang ajar. Dia malah lebih memilih cowok jelek itu ketimbang aku. Aku harus ngasih cowok jelek itu pelajaran. Biar mampus. Berani-beraninya lo baca gue ya? Bang, apa-apaan nih bang? Gua nggak ngerti maksudnya bang. Heh, jangan pura-pura lo. Rasain nih. Kurang ajar lo ya. Teman-teman, ajar. Aduh, ya Allah. Tolong. Aduh, tolong. Mampus. Udah. Aduh, stop. Stop. Ayo, Pak. Kamu apa-apaan sih? Emangnya dia salah apa? Sampai kamu nyuruh orang buat mukulin dia? Tan, aku tuh mencintai kamu. Kamu malah nolak aku. Bila kaki jelek kayak gini lagi. Bagi Sugandi, kalau dia suka sama seseorang, maka nggak ada satu orang pun yang boleh ngerebutnya. Kalau aku nggak bisa dapetin cinta kamu, maka orang lain juga nggak ada yang bisa. Kamu kenapa sih? Dia ini tukang ojek yang nganter aku ke pasar. Kamu bener-bener biadab. Aku malah makin benci sama kamu. Udah amat. Cabut. Oh, maaf ya bang. Percuma, Dek. Kita ngelawan Sugandi. Tidak akan pernah menang. Tapi Pak, kasihan tukang ojek itu. Dia sangat terluka. Dan saya minta keadilan dari Bapak. Paling tidak, tukang ojek itu dapat ganti rugi buat biaya pengobatan, Pak. Seberapa parah luka tukang ojek itu? Mukanya lebam-lebam karena kena pukulan. Terus, tulang rusuknya sebelah kanan, dia mengeluh sakit sekali, Pak. Keluarga Suganda itu orangnya keras dan tidak pernah mengakui kesalahan. Kalau kita aduin ke polisi gimana, Pak? Susah nih. Kadang-kadang hukum di negara kita ini berpihak kepada orang kaya dan orang berkuasa. Jadi kalau kita mengadu, apa adik punya biaya dan punya waktu? Soal bagaimanapun juga, kita ke sana itu harus punya transfer. Ajis, si Ajis kenapa Kang Sarkum? Jatuh, Neng. Waktu lagi main tek umpet sama temennya. Ya Allah, yaudah kita bawa ke dokter sekarang yuk. Tapi di sini nggak ada dokter, ada cuma mantri Suganda. Ya udah kita bawa ke dia aja sekarang, yuk. Tapi Tan, kamu baru aja nolak lamarannya Sugandi. Mana mungkin mantri Suganda mau nolongin kita? Paling-paling juga kita cuma diusir. Ya udah, kita coba aja dulu. Yang penting aja tertolong. Tapi Tan, ya udahlah, udah bukan waktunya berdebat deh. Yuk ah. Aziz, makasih ya Kang. Ya, Neng. Makasih ya Kang. Ya, Neng. Si Aziz jatuh Bu pas lagi main petak umpet. Yuk Mas, yaudah Mas, yuk lagi. Assalamualaikum. Siapa yang ketok pintu? Pak, Assalamualaikum. Brengsek. Hei! Beraninya kamu injakan kakimu di rumahku? Pak, tolong Pak. Adik saya Pak, dia sudah banyak mengeluarkan darah. Keluar! Keluar! Tolong Pak, saya mohon tolong. Keluar! Aku nggak mau lihat mukamu di rumahku. Ayo! Ada apa, Pak? Coba lihat. Gadis kurang ajar ini berani menginjakan kakinya di rumah kita. Pak, tolong Pak. Saya mau melakukan apa aja Pak. Asalkan adik saya terobati Pak. Gadis nggak tahu diri. Kamu tuh mau melakukan apa? Hah? Memangnya kamu punya apa? Saya mau jadi pembantu dan tidak dibayar. Yang penting adik saya. Saya mohon tolong adik saya, Pak. Bu. Iya, Pak. Bu. Biar Dandi bisa dekat sama si Intan. Kalau Kang dia mau itu juga boleh. Setuju. Ya, Bu. Pak. Cepat sembuh si Aziz, Pak. Gandhi, kali ini kamu harus hati-hati untuk pertanyaan ini. Udahlah, Pak. Nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang Bapak sembuh si Aziz. Ya, Bu.
Nanti keburu si Aziz lewat. Nanti Gandhi nggak bisa deket sama Intan. Batal deh. Buruan Pak, sembuhin Pak. Yuk, yuk, diobatin yuk. Ayolah Pak. Masuk. Nomor 2, Mbak Astini. Sabar ya, Mbak. Ini nomor 2 dulu soalnya, ya. Tapi saya ada janji nih untuk dokter Sugandi. Ya, tapi antri dulu ya, Mbak. Dahulukan yang dulu datang ya Mbak ya. Ya, saya sudah janji. Nggak bisa Mbak, maaf Mbak. Berisik. Pak, Pak nggak bisa Pak. Ini udah aturannya. Ini udah aturannya Pak. Dia datang duluan, dia masuk duluan Pak. Berisik. Tapi nggak bisa Pak. Maaf Pak. Mbak, ngomong Mbak. Maaf ya Mbak. Dan harus foto di muka kamu sih. Kita bersihin. Oke. Enggak apa-apa, aku bersihin, enggak apa-apa. Aduh, ini kurang ajar sih. Intan, Lu kurang ajar sih. Tan! Kamu mau mana, Tan? Jangan pergi, Tan! Tan! Intan! Tan, tunggu, Tan. Kita perlu bicara, Tan. Tan. Aduh, kamu apaan sih? Kurang ajar banget kamu. Gak sopan. Pergi. Tan! Maafin aku, Tan! Sial. Jual mahal lagi. Kamu udah benar-benar nekat ya, Tan. Kamu rela ngorbanin diri kamu sendiri hanya untuk nolongin Aziz. Kalau aku nggak ngebayar dengan kerja di sana, Aziz nggak mungkin tertolong, Ran. Tapi kan akhirnya kau pacaran sama Sugandi. Kayaknya hanya perempuan tolol aja deh yang mau berjodoh sama dia. Tapi dia pasti akan terus ngotot untuk ngawinin kamu. Aku nggak akan mau kok. Aku justru ingin kasih dia pelajaran. Maksud kamu? Ya, aku ingin mereka merasakan bahwa kesombongan dan kezoliman itu adalah salah dan dosa besar. Tapi, Tan, aku sangat mencintai kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi aku juga nggak bisa kalau harus hidup dengan kamu. Kamu itu terlalu manja, cengeng, dan sombong. Gimana aku bisa bahagia kalau aku harus hidup dengan lelaki seperti kamu? Tapi gimana dengan aku, Tan? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku nggak mencintai kamu. Maaf. Dan aku hanya berjanji untuk bekerja di tempat bapakmu untuk sebulan saja. Tan! Intan! Pak, beliin aku leontin berlian yang baru ya. Ini aja udah banyak minta beli lagi. Ada tuh. Gandhi, kamu kenapa nangis? Intan, Bu. Intan kenapa? Bu, Intan mutusin aku, Bu. Dia bilang selama ini dia gak pernah mencintai aku. Dia mau deket sama aku cuma karena terpaksa. Dia cuma mau nolongin anak kecil itu, Bu. Si Aziz. Kurang ajar. Gadis gak tahu diuntung. Jadi dia itu sengaja menipu kita. Apa kan Bapak bilang? Anak gadis itu betul-betul anak brengsek. Kamu aja yang masih mau. Kita harus memberi dia pelajaran, Pak.
Tentu saja Bapak tidak akan mau dihina begitu saja. Sedih, Bu. Tan, kenapa sih kamu tega sama aku, Tan? Padahal kan aku sangat mencintai kamu, Tan. Tan, aku gak bisa ngebayangin hidup kalau nggak ada kamu. Intan. Intan! Intan! Aku sangat mencintai kamu, Tan. Kenapa? Kenapa sih, Tan? Kenapa kamu nolak aku, Tan? Tan, aku ini kurang baik apa, Tan? Lebih baik aku mati, Tan. Lebih baik aku mati, Tan. Intan! Gandhi mana, Bu? Kok nggak kelihatan? Iya. Mungkin dia masih sedih gara-gara diputusin sama Intan. Iya, tapi dia harus bangun, dia harus sarapan pagi. Nanti masuk angin lagi. Ayo bangunin. Iya. Yan! Cepet sini. Iya, Bu. Bangunin Gandhi suruh sarapan. Sana. Baik, Bu. Ini semua karena ibu suka manjain dia. Kok jadi ibu yang disalahin? Dan Gandhi nggak ada di kamarnya, Bu. Malahan kamarnya berantakan. Terus ada gunting lagi, Bu. Alah, cuma lihat gunting aja panik. Udah sana cari di belakang. Baik, Bu. Ibulah apa sih tuh anak? Itu kan. Lihat sendiri akibatnya, Bu. Hah? Iya. Masya Allah, Den, Bu, Bapak, Bu, tolong. Bapak bukan Bapak. Tolong, Bu. Gandhi, Bu. Dan Gandhi, Pak. Gandhi. Gandhi! 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 Gandhi. Gandhi, kamu kenapa? Kenapa kamu lakukan ini, Nak? Gandhi, apa yang kamu lakukan, Nak? Kenapa kamu nekat seperti ini? Kenapa kamu tega meninggalkan bapak sama ibu, Nak? Gandhi! Gandhi!
menikah. Dan ibu akan meminang cucu. Dan ibu nanti punya cucu.